Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Ini Bu, Angin, ini anak saya, ada Bu Ade istri, ada Angin Tabung Arif, dokter ya, baru selesai kemarin. Koasnya udah selesai. Sabtu kemarin. Arif, terima kasih sudah datang untuk kita di sini berkunjung hari pertama Ramadan di kediaman saya yang sederhana ini, dan hari pertama. Ya silakan masuk, silakan biar kelihatan aktivitas saya. Oke. Gimana Bang, mungkin Iya. apa aja yang Sini. dipersiapkan Bang? Ya, saya biasanya setiap Ramadan itu saya upayakan selalu makan di rumah. Nah, untuk tahun ini memang kita punya rencana, keluarga saya, Bu Eli, Bu Ade, dan semua anak saya, kita mau lebaran di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi ini puasa pertama, beginilah. Jadi ada mertua saya, kemudian ada mertua saya ini, Ibu Yusnawati, panggilannya Bu Teddy, kebetulan Ibu ini, mamanya Bu Ade, sudah terkena stroke. Udah berapa tahun Bu? Hah? 12 tahun. Hah? 12 tahun. Seumur kali belum 12 kali. 9 Baru 9 tahun lah, 9 tahun. Waktu itu Kalif kan masih kelas 3 bulan. Nah, ibu terkena stroke, alhamdulillah. Ya jalan yang sulit, kalau ngomong nggak ada masalah. Ya, tinggal bersama kita. Kemudian ini ada Novrieni, panggilannya Eni. Nah, ini juga kakak dari istri, kakak dari Bu Ade. Kemudian ini ada Ibu Saini. Ini Ibu Saini ya, ini kakak saya dari kampung, menemani saya di sini, dan karena dia dengar berita-berita yang banyak tentang saya, jadi dia datang. Nah, ini yang di rumah kita, asisten rumah saya, saudara Nafisa. Ini Rizky sudah nggak asing lagi, Rizky sudah. Ini suasananya, dapurnya begini, ini semua saya desain. Oh, ini abang sendiri? Ya, saya yang mendesainnya. Nah, Ya, seperti ini. Butuh berapa lama Bang untuk ngedesain ini Bang? abang masak orangnya? Saya, wah ini saya gambarkan sama dengan resort saya yang di Batam. Kira-kira nggak begitulah, 1 bulanan. Nah, ini 2 kamar ya, di atas ada 3 kamar lagi, kamar saya, kamar anak, dengan kamar pembantu. Ada satu lagi Bu Umi, dia lagi di atas, nanti dia turun. Boleh Bang. Nah, ini Menunya apa aja? ini Padang. masakan Padang ini. Bu Ade lah biasa. Ini goreng apa ini? Mie. Ikan goreng. Kemudian ayam goreng. Nah, ini kalau saya di kampung, di tempat saya kelahiran di Singkuang, Mandiri Ngatal, saya selalu pesan mie begini. Nah, setiap puasa itu. Nah, ini ada mie, kemudian ini tenggiri. Nah, ini saya selalu kan, saya sekarang diet ya. Jadi tadi saya sudah timbang 116 dari 122. Saya lagi ditangani oleh dokter Cici yang ya cukup dikenal lah. Mudah-mudahan bisa lebih kurus supaya lehernya kelihatan lagi. Nah, ini memang menunya itu begini. Ini ikan tenggiri, terus dikasih asam, nah itu baru cabenya memang udah orang Minang ya, sama orang budaya saya itu hampir sama. Saya orang pesisir tapi bermarga pinggir laut. Bu Ade itu orang Padang. Jadi sama-sama pingin pedas gitu. Kalau ini biasalah kue-kue biasa. Nah, kalau ini juga kesukaan saya nih. Ini apa ini ya? Kolang kaling. Nah, Ramadan kan.
kue-kue biasa. Saya kira cuma itu. Minum-minumannya tambah dengan gulai ayam. Ini gulai ayam kampung. Gulai ayam kampung. Ya kita sebenarnya sederhana saja. Tidak ada yang berlebihan dan itu saja. Bang, ini jadi makanan wajib pas puasa atau gimana sih, Bang? Iya. Kalau saya puasa, saya selalu memang pesanan saya itu ini yang nggak boleh nggak ada. Mie. Mie itu yang harus wajib. Iya, ya. harus ada. Kemudian ini kolang-kaling ini dan kemudian ayam kampung gulai itu campur kentang. Nah itu kalau makan sahur saya juga hampir sama. Kalau ada mie atau apa ya sudah, kita biasa saja, nggak begitu banyak menu-menu yang secara spesifik untuk kita santap. Dan ya biasa sederhana gitu. Jadi kita nanti buka bersama. Abang pelihara boleh bilang punya peliharaan apa? Apa? Ke rumah saya ini sudah datang Pak Yapto, sudah pernah ke sini, Ketua Umum PP, Bang Hercules dengan istrinya, kemudian Pak Ali Mukhtar Ngabalin, sudah pernah dengan Pak Wakil Menteri Agama dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian ini Kesayangan Bang Rasman tuh. kesayangan Bu Ade, ini bukan saya. Ini ada peliharaan Bu Ade, kucing. Ini ada kucing. Nah, kucing apa nih? Persia. Himalaya. Pasti ada. Kalau santai sini nanti kalian habis makan boleh santai, ada kolam renang kecil. Begitulah. Kalau datang tamu saya, kadang-kadang dengan kalif ya berenang. Kalau saya sih jarang. Saya lebih sering sauna. Saya lebih sering sauna di tempat yang biasa. Nah ini kalau tamu-tamu, kalau dia merokok, ya kita persiapkan ada asbak rokok. Karena saya nggak merokok. Berarti kalau berenang dibuat ini cuma buat anak-anak aja? Bang? Anak-anak saja. Oh. Anak-anak saja. Itu makan kalif sama kalau ini kan sudah besar, dia udah jarang kecuali berenang di apa namanya di tempat khusus. Ini paling datang nanti yang anak saya Aura atau teman-teman dia di sini. Ikut juga di biar panas. Ayo kali. Duduk kali, duduk kali. Kalau makan di situ. Tutup pintu. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله Ayo, sudah makan. أشهد أن لا Hobi saya nih. Mie gomak ya, Bang? Ya. Mas. Ibu makan. Ini buatan Bu Ade nih. Baru kesini. حي على الصلاة
masa depan dunia serta bersiap menjadi industri untuk para perusahaan. Universitas Bakri, experience to your faith. Umenya mana umenya? Gimana Bang Rasman sudah menikmati buka puasa hari ini? Alhamdulillah sudah selesai dan seperti biasa nanti lanjut sholat maghrib. Kemudian setelah ini saya ada YouTube, diundang ke podcast Bang Partai Zombie. Kamu udah makan ya? Sudah, alhamdulillah. Gimana Bang puasa tahun ini ada yang berbedakah atau justru sama saja seperti tahun lalu? Secara jujur ya, saya merasakan tahun 2024 itu banyak tantangan. Kemudian awal 2025 mulai melihat ada semacam titik terangnya. Walaupun saya tahu ada orang-orang yang ya ingin saya jatuh, ingin saya hancur, ingin saya di penjara. Tapi saya percaya bahwa di balik usaha niat buruk manusia ada Tuhan yang melindungi hambanya. Jika hambanya itu mengingat dan minta pertolongan. Karena sebaik-baik tempat meminta tolong adalah Allah. Nah, jadi tantangan itu saya jadikan sebagai sebuah cambuk untuk saya lebih bergiat diri, kemudian makin intens berkomunikasi dengan keluarga dan anak-anak, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau bisa dibilang sekarang, ya saya harus jujur bahwa Allah telah menempatkan saya menjadi salah satu pengacara yang dikenal di negara ini. Dan sekarang baru saya tahu betul bahwa menjadi seorang tokoh itu tidak mudah. Dengan beribu tantangan, fitnahan. Bahkan ada orang yang hampir tiap hari menghujat saya. Padahal saya nggak ada masalah dengan dia. Ya. Kalau dengan korban, it's okay lah. Mungkin kita ada perbedaan. Dulu dengan Richard, tapi kita udah selesai. Dengan Uya, sekarang udah selesai. Bahkan dengan Denny saya nggak begitu dorong untuk dia harus di penjara ya. Sudah tersangka, dikirim ke berkasnya. Silakan saja nanti hakim yang menilai. Dalam diri saya itu tidak ada dendam. Itu yang pasti. Pesan orang tua saya dan agar saya tidak boleh mendendam. Tapi mawas diri, hati-hati, jaga diri ya. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, jaga lisan saya, jaga lisan hamba, lindungi hamba. Engkau yang maha melindungi, maha perkasa dari semua keperkasaan manusia. Engkau yang maha membolak-balikkan hati manusia. Jika mereka ingin zolim dan zolim kepada saya, Allah, terangi hati mereka, luruskan niat mereka, berilah petunjuk buat mereka dan berikanlah hal-hal yang setimpal buat mereka. Jadi saya juga harus katakan bahwa saya merasa apa yang saya raih hari ini, nama yang terkenal, populer, bahkan semua dalam hidup saya sudah ingin dicari tahu orang. Ya, saya tinggal di mana, kampung saya di mana,
sekolah saya di mana, kemudian keseharian saya bagaimana. Dan ini yang keberapa media yang datang. Tapi untuk bulan puasa ini ya media Ribbon dan media Indosiar, SCTV ya, SCTV yang meliput berbuka di rumah saya. Tapi itu tadi, bayangkan ya, saya lewat di bandara saja yang tidak ada masalah, terus ada orang yang video terus dikirim langsung viral. Padahal kalau kita jujur, di bandara itu kan nggak ada yang memprotes saya. Kan kalau kita lewat dari X-ray, kan ada absen petugas bandara. Nah, sering kejadian ketika dia akan diperiksa atau lewat pintu X-ray itu kan banyak yang protes juga. Ada bertengkar dengan pejabat, ya kan? Saya enggak, saya itu lewat, tunjukin boarding pass, terus saya agak buru jalan, dan ketinggalan pesawat, takut ketinggalan pesawat. Dan jam saya itu dari jam 10 pagi dari Rantau Prapat. Rantau Prapat itu kalau dari Medan itu 6-7 jam jalan darat. Terus saya ziarah ke makam kakak ipar, kakaknya Bu Eli meninggal. Saya turun, terus saya belum tidur maksimal. Bayangin ya, dari Jakarta ke Bandara Kuala Namu direct ke Rantau Prapat, Sumatera Utara. 2 malam kita cabut lagi tuh. Nah, saya berhenti lagi di salah satu Polres, kita janjian dengan Kapolresnya, teman. Terus saya langsung ke bandara. Nah, di situ saya takut ketinggalan, jadi saya langsung agak buru-buru. Nah, itu pun juga di videoin gitu. Dikritik ya, Mas? Nah, dia kan cuma ngomongnya enak ya, jadi seorang Rasman bisa lewat kami semua tertinggal, kira-kira itulah komplain itu. Tapi kan saya nggak dikomplain sama Absen. Nah, di luar negeri sekalipun, di Singapura pun kita, kalau kita memang buru-buru kan kita izin dulu, excuse me sir, kan gitu ya, kita minta izin gitu. Tapi ya saya memang melihat bahwa sejatinya orang terkenal memang begitu. Jadi ini membuat saya harus waspada, mawas diri, dan begitu saja sudah dipersoalkan. Apalagi kalau saya melakukan tindakan yang tidak baik di luaran kan. Nah, jadi cincin saya, jam tangan saya, kacamata saya, baju saya, sepatu saya, semua ditanya. Dari ujung kaki sampai rambut ya, Bang? Dan saya nggak akan membranding diri saya sebagai orang kaya. Enggak. Makanya ketika ditanya berapa, ya 1 juta, enggak juga sih 1 juta ya. Karena bagi saya perhiasan itu untuk memperindah diri, bukan untuk pamer. Kalau ada jam tangan kan nggak salah pakai jam tangan. Kalau kita bisa beli misalnya 1 juta, 2 juta, 20 juta, kalau kita mampu, salahnya. Kalau sampai harus miliar, ya saya enggak. Ya, saya jujur aja, tidak ada barang saya yang miliaran kecuali mobil. Jadi kalau cincin saya 1 miliar enggak. Walaupun dia ada 5 pasang, ya, tapi masing-masing cincin jam tangan saya itu ada 14 biji, dan itu harganya bervariasi. Cuma ya kalau ada foto saya 2016 diposting oleh satu channel membahas-bahas jam tangan. Saya kan nggak ngerti jam tangan. Jadi gini, saya masuk ke Jakarta ini dengan pembawaan hidup apa adanya. Waktu saya DPRD di Mandailing Natal Sumut, saya itu dikenal dengan Bupati Bayangan. Begitu powerfulnya saya. Tetapi coba Anda cek, tidak satu pun ada kasus saya di sana. Korupsi apa, nggak ada. Nah, Bu Eli kepala dinas, berapa jabatan? Mudah-mudahan aman. Bu Ade
kita sudah terbiasa sekarang dengan hidup. Apa yang kita punya itu yang kita gunakan. Kita tidak pernah berkhayal ya. Berkhayal harus jadi ini, jadi enggak. Saya berkhayal apa yang saya sampai hari ini itu tidak khayalan. Itu memang ada cita-cita. Ya beda ya, cita-cita dengan menghayal. Kalau cita-cita, kita ingin mencapai cita-cita dengan kerja keras. Kalau berkhayal, dia malas bekerja, tapi berkhayal. Dia ingin sukses, tapi dia malas. Itu nggak bisa. Jadi saya membiasakan dalam hidup saya itu ya hidup apa adanya. Dalam bahasa agama saya itu qanaah. Qanaah. Ya orang, saya masih ingat dulu mantan aspri saya, Claudia Sendok, datang ke sini setelah kami bertemu di Polda, terus mau jadi aspri, interview dengan istri saya. Kemudian dia di salah satu podcast ngomong, oh Umar Rasman itu di Ujung Kulon gitu ya. Saya senyum aja, oh anak ini begini gitu. Sementara saya tahu dia siapa gitu ya. Nah, jadi ada orang memang membranding dirinya itu seperti orang paling hebat, super, padahal dia tidak seperti apa yang dia gambarkan. Begitu. Oke. Berarti ini refleksi diri ya Bang, artinya di bulan puasa yang Oh iya, ada yang saya lupa bahwa saya menurut saya ya, saya sudah sampai di puncak untuk popularitas, untuk harta, tahta. Saya kira saya mengalir aja, mengalir. Tapi yang pasti kalau untuk hidup saya dan keluarga, anak itu sudah ada yang tidak ada. Makanya saya nggak cemas. Jadi kalau orang bilang, Rasman udah nggak pengacara, itu salah besar. Saya masih pengacara. Terus orang bilang, itu dia nanti udah nggak bisa lagi dapat klien. Saya masih dapat klien. Dan saya ditanya balik. Kamu percaya dengan hakim atau percaya sama Tuhan? Rezekimu itu yang ngasih hakim apa Tuhan? Soalnya orang mempermasalahkan bas ya. Iya. Tidak bisa bersidang lah dan saya tanya balik. Kamu percaya rezekimu dari Tuhan apa dari hakim? Dari jaksa apa dari hakim? Apa dari Tuhan? Dari polisi apa dari Tuhan? Kan gitu. Dari klien apa dari Tuhan? Karena Tuhan yang membukakan hati manusia. Dalam sekejap Allah bisa angkat derajat orang. Nah, saya sekarang bilang, saya ingin bercita-cita ingin seperti sekarang, iya. Tetapi saya tidak menghalalkan segala cara. Tidak menghalalkan segala cara. Sehingga begitu sampai di titik ini, saya justru flashback. Oh, berarti aku harus begini. Berarti aku harus begini. Oh, kemarin ada gangguan. Oh, berarti kita harus begini. Oh, ada yang kita ingin sana, tunggu dulu kita kesini. Tapi yang membuat saya sekarang sangat bahagia itu anak-anak saya udah gede-gede. Jadi anak-anak saya udah besar. Rizka sudah selesai dokternya, udah selesai bahkan internshipnya. Anggi udah selesai koasnya, adiknya juga dokter. Kemudian Kali paling kecil. Ya, kebahagiaan saya sekarang, saya kira mereka, karena sudah bisa diajak diskusi. Nah, karena saya anak paling kecil kan dari keluarga saya kurang interaktif dengan mereka. Apalagi jarak saya dengan kakak di atas saya itu jauh-jauh bedanya. Ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, jadi Kali misalnya dia anak laki-laki yang paling kecil, saya ajak jalan. Nanti Anggi saya ajak jalan. Kami ngobrol, ketawa-ketawa, terus kasih pendapat, terus ngurusi obat saya. Jadi sekarang saya obat itu ya diurus sama dokter Rizka, dokter Anggi, sama Bu Ade Bidan kan. Jadi apa-apa mereka tengah diskusi. Nanti kalau saya makan terlalu berlemak itu ditegur. Nah, ditegur jangan terlalu berlemak dan ya diingatkanlah bidang kesehatan kita. Saya kira begitu. Terima kasih. Yuk.